Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Sari Putri Purwati dengan NIM 6K2200752. Di sini makalah penelitian saya yaitu yang berjudul Pengaruh Brand Image dan Promosi Digital terhadap keputusan pembelian pada produk wadah. Di sini sudah ada 107 responden. Dari data responden itu kita masukkan ke SPSS. Di sini sudah dimasukkan data respondennya sebanyak 107 responden ke data view. Sebanyak 107 responden. Untuk variabelnya di sini juga sudah dimasukkan karena ada 3 variabel. Di sini ada X1, X2 dan ada Y. Untuk perhitungannya, di sini akan menghitung uji validitas, uji reliabilitas, uji korelasi, dan uji regresi. Untuk yang pertama yaitu uji validitas, langkah-langkahnya yaitu ke analyze, lalu correlate, lalu bivariate. Untuk variabel yang ada di sisi sebelah kiri, semuanya kita pindahkan ke kolom sebelah kanan, lalu kita klik OK. Dan di sini untuk hasilnya, 3 variabel X1, X2, dan Y. Totalnya di sini ada 0,622. Lalu ke pembahasannya, di sini sudah dimasukkan hasil uji validitas dengan 3 variabel yaitu brand image, promosi digital, dan keputusan pembelian. Di sini sudah dinyatakan valid semuanya datanya. Lalu di sini juga sudah dimasukkan R hitungnya, totalnya itu 0,622. Dan untuk R tabelnya karena ada di tingkat 0,05, di sini kita ada 107 responden dikurangi 2, maka kita ada di 105 dengan hasil 0,05-nya yaitu 0,190. Maka R hitung 0,622 lebih besar dari R tabel yaitu 0,190. Maka pada uji validitas ini menunjukkan bahwa data sudah valid. Selanjutnya yaitu ke uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas, langkah-langkahnya yaitu ke analyze, lalu pilih scale, setelah itu reliability analysis. Nah, untuk item total X1, X2, dan Y kita pindahkan ke sisi sebelah kanan. Setelah itu, kita klik OK. Sini ada hasilnya. Untuk Cronbach's alpha-nya ada di nilai 0,749. Uji reliabilitas. Apabila Cronbach's alpha-nya lebih besar dari 0,60, maka penelitian dinyatakan reliable. Jika Cronbach alpha-nya kurang dari 0,60, maka penelitian dinyatakan tidak reliable. Dalam penelitian ini, telah dihasilkan uji reliabilitas menggunakan software SPSS dengan hasil sebesar 0,749 yang menyatakan lebih besar dari 0,60. Dengan arti yang lain, penelitian ini dinyatakan reliable. Berikutnya yaitu mencari uji korelasi. Kita kembali ke SPSS-nya. Untuk mencari korelasi, untuk langkah-langkahnya yaitu ke analyze, correlate, bivariate. Nah, untuk sisi kolom sebelah kanan, kita pindahkan total X1, total X1, total X2, lalu total Y. Kita pindahkan ke ke kolom sebelah kanan. Lalu kita klik OK. Di sini sudah muncul untuk korelasinya. Lalu bisa dipindahkan ke Word-nya supaya mudah dalam penjelasannya. Di sini uji korelasi.
sudah ada R hitungnya, dan sudah ada R tabelnya. Di sini diketahui X1 yaitu brand image, X2 promosi digital, dan Y-nya yaitu keputusan pembelian produk Wardah. Dengan R tabel, di sini N dikurang 2, 107 dikurang 2 itu 105, maka R tabelnya kita ada di angka 0,190. Untuk hipotesis yang pertama yaitu untuk brand image S1, di sini tertera R hitungnya 0,643, dan ini 0,643 lebih besar dari 0,190. Maka H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya ada hubungan antara brand image terhadap keputusan pembelian. Untuk hipotesis yang kedua yaitu promosi digital. Promosi digital di sini mendapatkan hasil bahwa R hitungnya yaitu 0,529. Ini 0,529 lebih besar dari 0,190. Maka H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya ada hubungan antara promosi digital terhadap keputusan pembelian. Kesimpulannya, kedua variabel menunjukkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya adanya hubungan kuat antara X1 brand image dan X2 promosi digital terhadap Y, yaitu keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu uji regresi. Untuk langkah-langkah uji regresi, yang pertama yaitu ke analyze, lalu ke regression, lalu ke linear. Untuk dependennya yaitu total Y, kita pindahkan ke dependent, lalu total X1 dan X2 kita pindahkan ke independent. Setelah itu klik statistik, kita checklist semua dari model fit sampai ke collinearity diagnostic. Setelah itu continue, lalu ke plot. Untuk Y-nya yaitu S-recit, kita masukkan ke Y. Untuk X-nya yaitu spread. Spread kita masukkan ke X. Lalu kita continue dan klik OK. Berikut untuk hasil uji regresinya. Di sini ada statistik, correlation, parameter, model summary, ada ANOVA, coefficient, collinearity diagnostic. Nah, ini kita masukkan ke webnya yaitu uji regresi. Rumusnya yaitu yang koefisien di sini Y sama dengan A tambah BX sama dengan A-nya yaitu di T minus di B minus 1,643 ditambah BX, B-nya yaitu 0,767, F1 untuk F1, untuk F2-nya yaitu 0,489. Dengan konstanta minus 1,643 yang artinya X1 dan X2 sama dengan 0. Maka nilai Y diprediksi sebesar minus 1,643. Jika X1 naik satu satuan, maka Y naik yaitu 0,767. Jika X2 naik satu satuan, maka Y naik yaitu 0,489. Kesimpulannya, brand image atau S1 maupun promosi digital S2 berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian produk Wardah, yaitu Y. Di antara keduanya, brand image memberikan pengaruh paling dominan, yaitu sebanyak 0,767. Untuk uji T parsialnya, di sini sudah ada T tabel. Untuk signifikan 0,05 di angka 101. Kenapa 101? Karena tadi kita 105 dari 107 dikurang 2 menjadi 105. N dengan rumus uji T parsial. Di sini N buka kurung K ditambah 1 tutup kurung sama dengan N-nya adalah 105 dikurang K-nya 3 tambah 1. Maka hasilnya adalah 101.
Kita lihat di tabel 101, untuk 0,05 yaitu ada di nilai 1,983. Untuk hipotesis yang pertama yaitu brand image, T-hitunya yaitu 7,212. Yang ini di T, F1-nya yaitu 7,212. Lebih besar dari T tabel yaitu 1,983, yang artinya H1 diterima dan H0 ditolak. Maka brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Untuk hipotesis yang kedua yaitu promosi digital. Di sini T hitungnya X2 T hitungnya yaitu sebesar 4,807, yang mana lebih besar dari T tabel yaitu 1,983. Maka H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya promosi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Kesimpulannya yaitu kedua variabel menunjukkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya adanya pengaruh positif dan signifikan antara X1 brand image dan X2 promosi digital terhadap Y, yaitu keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu uji F simultan. Di sini sudah ada F tabel. Rumusnya DF pembilang yaitu K dikurang 1, K-nya adalah 3 dikurang 1, hasilnya adalah 2. Untuk DF penyebut, dengan rumus N dikurang K, yaitu 105 dikurang 3, hasilnya 102. Maka di sini dengan 102-nya, karena ini DF pembilangnya 2, yaitu di angka 3,09 untuk di F tabelnya. Selanjutnya itu hipotesis untuk uji F-nya. X1 yaitu brand image, X2 promosi digital. F hitung di sini sudah ada hasilnya, yaitu sebesar 56,354, yang mana lebih besar dari F tabel, yaitu 3,09, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Yang artinya brand image dan promosi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Untuk kesimpulannya, kedua variabel menunjukkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya adanya pengaruh positif dan signifikan antara X1 brand image dan X2 promosi digital terhadap Y, yaitu keputusan pembelian.